udah nggak cuek lagi. Mungkin di balik pintu itu ada komunikasi ya antara Gibran dan Kaisang. Sehingga Kaisang akhirnya menyatakan dalam waktu dekat secepatnya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan katanya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Karena lagi weekend, kita akan bicara soal keluarga. Bicara tentang keluarga dan keturunan dalam dunia politik negara kita tercinta ini, maka kita akan ingat dengan para tokoh yang berjasa besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi pahlawan nasional, yakni Soekarno-Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ya, mereka berdua ini sebenarnya berseberangan secara ideologis, nggak sepemikiran ya. Misalnya pada zaman perjuangan kemerdekaan itu, kalau Bung Karno nggak mau sama sekali bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sementara kalau menurut Bung Hatta, kerjasama dengan pemerintah Belanda itu tidak menjadi halangan untuk mencapai tujuan. Bung Karno dan Bung Hatta itu punya partai masing-masing. Bung Karno sebagai pimpinan Partai Nasional Indonesia berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Sedangkan Bung Hatta sebagai pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia memperjuangkan kemerdekaan lewat pendidikan para kadernya. Namun akhirnya mereka berdua bisa mengesampingkan ego masing-masing untuk kemudian bersatu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Bung Karno menyatakan itu demi persatuan. Ideologi itu terus menurun ke anak cucu Bung Karno ya, sampai ke tokoh-tokoh dari PDIP yang kita kenal saat ini, seperti Mbak Puan Maharani. Namanya keluarga politisi ya, wajar kemudian anak cucunya jadi politisi, namun dengan menuruti aturan, tanpa mengubah-ubah aturan atau undang-undang, mendirikan partai, lalu kemudian menjadi anggota legislatif. Bukan nepotisme dong ya, karena tidak ada satupun aturan yang direvisi demi melancarkan karir politik Ibu Megawati, Mbak Puan Maharani, dan bagian dari keluarga besar Soekarno. Nggak ada. Kita jangan sampai terpengaruh hoaks ya. Di media sosial itu sempat beredar isu bahwa salah satu contoh nepotisme adalah keluarga Soekarno. Gimana caranya nepotisme? Bu Megawati jadi presiden itu jauh sesudah ayahnya wafat. Ketika Mbak Puan jadi anggota DPR RI karena lolos di pemilu 2009, itu presidennya kan Pak SBY. Dan tidak ada aturan yang dibengkokkan ke kanan dan ke kiri demi Mbak Puan bisa ikut pemilu. Jadi nggak benar itu ya. Jangan lupa juga bahwa pada era Presiden Megawati, lembaga anti KKN didirikan, yakni KPK. Oke, kita lanjut ya ke masa sekarang. Ketika satu keluarga dengan terang-terangan saling membantu untuk meloloskan anaknya buat maju ke Pilpres. Etik pun dilanggar. Sudah ketahuan lolosnya karena pelanggaran etik. Malah diteruskan. Dan disokong dengan siasati bagi-bagi bansos dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri itu biasanya orangnya sih mengundurkan diri ya. Ini malah ya terus aja. Nggak berapa lama, ada lagi putusan Mahkamah Agung atau MA yang bikin publik itu curiga. Karena putusan MA itu juga jadi karpet merah untuk sang adik buat maju di pilkada. Ketika kita membandingkan dua keluarga ini, ya jelaslah beda kelas ya antara keluarga yang memperjuangkan kemerdekaan, taat konstitusi dan mengusung kesatuan, yang tidak akan mengkhianati konstitusi demi kepentingan keluarga, sedangkan yang itu kan sebaliknya, pengkhianatan jadi kebiasaan, mengkhianati partai yang membesarkan mereka, mengkhianati reformasi dan konstitusi, merusak marwah MK. Dan kita melihat sendiri, kinerja KPK itu makin ke sini makin buruk. Masa di internal KPK sendiri ada kasus pungli? Makanya, beda kelas ya. Namun, apapun yang terjadi, walaupun pernah dikhianati, Mbak Puan selalu memperlihatkan kebesaran hatinya sebagai keturunan Bung Karno yang selalu berusaha merangkul demi persatuan bangsa. Misalnya, ketika bulan Mei tahun lalu itu kan awal-awal pembelotan yang bikin heboh ya, yakni ketika Gibran bertemu dengan Prabowo di Solo. Sesudah itu Mbak Puan sendiri yang ke Solo dan menyempatkan diri bertemu dengan Gibran. Dalam pertemuan itu katanya Gibran menjelaskan soal pertemuannya dengan Prabowo. Gak ada sikap permusuhan ya dari Mbak Puan.
beliau ini tetap akrab dengan Gibran. Lalu, ketika hanya dalam 2 hari sesudah jadi anggota PSI, Kaisang langsung jadi ketua umum PSI. Mbak Puan ini memberikan selamat dan mendoakan Kaisang. Padahal dari sini tuh harusnya sudah tercium ya aroma-aroma pengkhianatan ya. Namun dengan sikap yang terbuka, Mbak Puan malah menebar benih kebaikan. Bahkan sesudah ada putusan MK yang legend itu ya, yang jadi karpet merah Gibran maju di Pilpres. Apa kata Mbak Puan Maharani? Yang disampaikan Puan adalah pesan dari Ibu Mega, bahwa Ibu Mega sangat menyayangi Pak Jokowi dan Gibran. Kasih Ibu sepanjang masa, kata Mbak Puan. Ini disampaikan sekitar seminggu setelah putusan MK, bulan Oktober tahun lalu. Sesudah kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres, apakah ada aksi demo anarkis seperti yang terjadi pada pasca Pilpres 2019? Jangan pernah lupa ya, bahwa sesudah pengumuman hasil Pilpres 2019, terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Kerusuhan yang menelan korban jiwa loh, tanggal 22 Mei 2019. Lihat sekarang, sesudah pengumuman hasil Pilpres 2024, apakah ada kerusuhan? Gak ada. Sama sekali nggak ada. Semuanya tenang dan damai. Karena yang kalah di Pilpres itu adalah orang-orang yang terhormat, yang lebih mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa, seperti yang dicontohkan oleh keluarga Soekarno. Sikap kenegarawanan yang diperlihatkan oleh Mbak Puan itu kembali terulang saat menjelang pilkada sekarang. Walaupun publik sangat curiga ya soal keputusan MA yang jadi karpet merah buat anak presiden, namun Mbak Puan tetap bersikap terbuka dan merangkul. Ketika dihadapkan dengan hasil survei elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah, Mbak Puan malah melayangkan pujian. Bagus katanya. Bahkan Kaisang disebut jadi salah satu pertimbangan bagi PDIP di Pilkada Jateng. Sikap yang sama juga diperlihatkan Puan terhadap Bobi Nasution yang maju di Pilgub Sumatera Utara. Tidak ada respons negatif ya, walaupun nanti bisa saja tidak mengusung. Tapi, Mbak Puan itu selalu mengeluarkan respons yang positif dan tenang. Gibran yang sudah punya pengalaman bersama Puan ketika heboh dulu di Solo soal pertemuannya dengan Prabowo, sepertinya paham akan karakter merangkul dari Mbak Puan ini. Sehingga ketika ada respons positif terhadap Kaisang, Gibran pun meminta Kaisang untuk segera menemui Puan Maharani. Kaisang yang pengalaman politiknya belum seperti Gibran, awalnya terlihat cuek ya dengan saran Gibran ini. Ketika ditanya para awak media soal rencana pertemuan dengan Puan Maharani, Kaisang menjawab dengan pendek, "Nggak ada jadwal," katanya. Jawaban yang pendek semacam itu ya biasanya muncul dari orang yang nggak tertarik dengan soal yang ditanyakan. Seperti yang kita ketahui di berita-berita media, Kaisang dalam beberapa hari ini kan sedang sibuk bersafari politik di Jakarta. Selain belusukan dan sholat Jumat di berbagai lokasi di Jakarta, Kaisang juga mengunjungi beberapa markas partai politik, seperti PKS dan Golkar. Ketika ditanya media, Puan juga memberikan respons positif terhadap safari politik Kaisang ini. Mbak Puan menyebut silaturahmi itu penting dan sebaiknya memang dilakukan, termasuk ke PDIP. Atas respons positif Puan Maharani ini, Kaisang pun menyambutnya dengan antusias. Udah nggak cuek lagi. Mungkin di balik pintu itu ada komunikasi ya antara Gibran dan Kaisang. Sehingga Kaisang akhirnya menyatakan dalam waktu dekat secepatnya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan, katanya. Sikap negarawan yang selalu diperlihatkan oleh Puan Maharani ini memang harus dicontoh oleh semua politisi. Entah mencontoh dengan tulus maupun hanya demi menjaga image ya. Sikap negarawan yang merangkul itu akan memberikan nilai plus bagi seorang politisi di Indonesia. Apalagi di negara kita ini kan terkenal dengan orang-orangnya yang ramah katanya dan murah senyum. Apalagi kepada keluarga proklamator dan pahlawan nasional seperti keluarga Soekarno. Permusuhan dan pengkhianatan dengan keluarga Soekarno akan menghasilkan citra buruk dalam politik. Lagian dari Ibu Mega sampai Mbak Puan itu kan orangnya juga lurus-lurus aja ya. Selalu memperhatikan rakyat, nggak mau ada kerusuhan, menjunjung tinggi moral dan etika. Beda dengan keluarga yang itu, yang sekarang dikenal publik dengan isu pelanggaran etika, mencela-mencela, mengkhianati reformasi, politik dinasti, dan lain sebagainya. Makanya ya, saya ingatkan lagi nih ya, pada bulan November tahun lalu, dalam acara pengundian penetapan nomor urut
capres-cawapres di KPU. Apa yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang? Sesudah jelas-jelas mereka mengkhianati partai yang membesarkan keluarganya. Mereka menghampiri dan sungkem pada Ibu Megawati yang hadir di KPU saat itu. Apakah ini tulus atau sekedar drama politik? Kita nggak tahu ya. Yang kita paham adalah dari kacamata politik ya. Sungkem ke Ibu Mega itu dilakukan untuk memperlihatkan dan menjaga citra baik. Sesudah sebelumnya mereka mengkhianati partai yang membesarkan keluarga mereka kan? Dari sana aja kelihatan kok bahwa sebenarnya keluarga Jokowi ini masih membutuhkan keluarga Bung Karno dan PDIP untuk memperlihatkan bahwa keluarga Jokowi ini citranya juga baik, juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa, walaupun dilandasi dengan pelanggaran etika. Kita pun berhak bertanya ya, itu semua beneran atau sekedar drama saja? Negarawan sejati seperti Mbak Puan itu nggak akan main drama ya, karena yang kelihatan ya memang apa adanya. Simbol kenegarawanan keluarga Soekarno, Bapak Proklamator kita. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah, kura-kura.